cukup interesting sekali ketika kita membuat yang namanya part modeling. Di sini hanya menampilkan video ya. Kalau kalian ingin yang namanya pembuatan benda, maka kita coba ini saya tulis dulu. Jadi video yang ada tulisan seperti ini video ya, tidak ada tutorial dalam pengerjaan. Seandainya saya video ini, kita coba bagaimana cara membuat part berikutnya. Kita klik, kita play tutorial. Lah seperti itu. Nah, kita tunggu prosesnya. Nanti di area sini dia akan berubah. Nah, ini kan berubah ya. Nah, otomatis. Lah sebelum berubah, di sini yang Bapak bilang tadi ada part-partnya. Question: how do I specify the part number for my part list? Nah, di sini ada step-stepnya. Bagaimana cara membuat place video, terus cara meration face, terus nah, bagaimana cara mirror dekat, bagaimana cara emphasize polish face, summary and challenge exercises. Nah, seperti itu. Seperti apa sih? Ada caranya dan ada videonya juga. Tinggal kita mainkan saja videonya. Terus, nah di sini dia membuat properti. Lalu properti projectnya ini diganti dengan part numbernya itu adalah 10 sampai 100. Nah, deskripsinya dia buat pambis. Lalu di materialnya dia rubah aluminium. Ya di situ. Ini secara garis besar dia merubah komponen ini menjadi jenis materialnya apa, menggunakan tipe apa. Nah seperti itu. Kita ulangi lagi di bagian sini ya. Nah tadi kan materialnya dia menggunakan aluminium. Ya seperti itu. Lalu di sini dia tipe aluminiumnya adalah tipe 0,169 sehingga dia berubah menjadi hijau seperti itu. Kita dalam mendesain itu menjadi sebuah kebebasan, namun tidak menutup kemungkinan kalau material itu harus disesuaikan dengan kebutuhan customer. Oke, seperti itu. Tadi kan kita ada bendanya, tinggal kita mainkan saja. Di situ kan dia tadi mengarahkan kemana? Nah, tadi kita ulangi lagi supaya kita tidak. Nah, kita ulangi lagi. Nah, di sini ya. Di step 1 kita arahkan ke e-properties. Oke, kita pause. Di step 1 ini ya. Atau di sini juga sama, e-properties sama saja. Nah, klik kanan, kita arahkan ke e-properties. Kita menuju kemana? Part numbernya ini tadi kita isi 10 dan sampai 12. Nah, ini kita bisa buka lagi videonya. Part numbernya tadi diganti berapa? 10 sampai 12. 1 2 3 ya. Ada 1 2 3, deskripsinya adalah pambis. Oke, deskripsinya adalah Bapak pakai huruf besar saja. Pambis. Oke. Lanjut. Jadi seperti itu, kita tinggal ikuti aja apa yang ada di video. Generiknya berapa? Aluminium 6061. Seperti itu. Generik tadi di mana? Gimana tadi generiknya ya? Generik tadinya dia di sini. Oh, menuju ke fisikal. Fisikal generik ini aluminium 6061 ini ya. Lalu di OK. Nah, setelah OK maka benda ini akan otomatis sesuai dengan yang kita mau, yaitu tadi bendanya terbuat dari aluminium. Lalu tadi aluminiumnya dia pilih yang 01691102 sehingga berubah menjadi sesuai keinginan tadi ya. Nah, seperti itu. Kita ikuti yang ada di video. Apabila kita kesusahan dalam menjawab ini, nah cukup kita translate saja. Nah,
Jika sudah selesai, maka kita next text. Di next text di step 2, nah, ya. Kalau kita arahkan ke sini, maka panah di sini akan tertunjuk ke atas. Start the fillet command, ya. Dia menyuruh untuk membuat fillet dengan cara fungsi perintahnya yaitu di fillet. Terus on the dialog skip box, di dalam box fillet tadi kalian disuruh untuk menentukan berapa radiusnya. Nah, kalian masukkan radiusnya itu 8 mili ya, dari arah edge-nya edge base. Seperti apa sih Pak, kok saya bingung? Ketika kalau kalian bingung, tinggal kalian putar saja videonya ya. Videonya sudah terputar di sini. Nah, kalau kita ngeplay di kecil tadi agak susah ya. Kita ulangi ya. Di sini. Nah, di fillet, di dalam kotak fillet, di radiusnya ini kalian ubah menjadi berapa tadi? Nah, 4. Nah, diklik lagi 8. Jadi bagian ini adalah 4, bagian ujungnya dia 8, lalu lagi di bagian sini dia 2, baliknya lagi dia juga 2. Nah, seperti itu. Jadi 4, 8, 2. Oke. Kita praktekkan ya. Nah, ini kita fillet. Nah, lalu kita klik ini 1. Kita pilih edge-nya. Nah, mana yang mau di fillet? Nah, di sini tadi berapa ukurannya? 4. Lalu kita klik lagi, klik to add. Yang mana? Yang ini. Nah, yang ini berapa? Ya ini ya, sama saja ya, tembus pandang 8. Lalu kita klik to add lagi, ditambah. Yang mana? Yang ini. Oke. Terus yang mana? Sebelah sini ya. Nah, itu adalah berapa? 2. Nah, seperti itu. Lanjut kita oke. Nah, sudah jadi, ada filetannya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi videonya. Nah, ini. Lalu setelah dibuat fillet, dia pakai chamfer. Di ujung ulir ini dikasih chamfer dengan besaran 1 mili ya, 1 mili. Oh, ternyata 0,5 sebelah sini, yang sini 1 mili. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini 0,5 yang daerah sini ya. Oke. Nah, tinggal di zoom. Nah, set current fits to view, maksudnya kameranya itu mengarah ke view ya, view diatur. Oke. Jadi 1 mili dan bawah 0,5 ya, 0,5. Kita praktekkan. Chamfer. Di chamfer ini di sini kita ganti 1 mili. Pakai ini dan ini sama saja. 1 mili. Di belakangnya ini juga 1 mili. Lalu 0,5 lagi kita apply. Nah, di sini 0,5. Kita perlu tekan titik 5 saja sudah 0,5. Kita zoom dengan scroll. Ya, kita pilih yang besar. Nah, ini tembus pandang, nggak perlu kita putar ya, seperti itu. Lalu kita oke karena sudah selesai. Lalu, nah di sini tadi kan dia dibalik ya, dibalik seperti ini yang dia mau. Nah, di sini tadi kita disuruh untuk meng-current view. Nah, ini fit to view. Nah, itu kan. Lalu di sini dia tadi menginginkan yang namanya apa? Front. Seperti itu. Selesai. Oke. Itu ya. Jadi semuanya step by step dalam tutorial tersebut. Tuh kan. Lalu di next text-nya gimana? Selanjutnya di step 3. Dia nanti akan membuka bendanya sendiri ya.
buka bendanya sendiri. Nah, restore videonya kan diputar di luar. Kalau kita putar di sini kan kecil sekali, kita tidak bisa melihat. Oke, seperti itu. Nah, step by stepnya akan terlihat. Itu untuk tutorial ya. Selebihnya kalian akan coba sendiri di komputer sekolah atau laptop kalian masing-masing ya. Oke, kita kembali dulu ke mana? Kita kembali ke home ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke learning pad ya. Ke learning pad ini, kalau tadi tutorialnya di fitur tutorial ini kalian belajar by request ya. Nah, sekarang di learning pad ini kita belajar secara sistematis, tersusun ya. Mulai dari menonton dulu apa sih overview video sebelum kalian memulai tutorial, lalu membuat sketch, lalu membuat part, lalu merangkai gambar, lalu membuat gambar kerja, dan selesai. Nah, kita coba ya. Satu, bagaimana menonton video pendek. Autodesk Inventor is a solid modeling design software used for creating precise 3D models. Nah, di sini di dalam The models Autodesk, are used di in the samping kita design, membuat, kita juga visualization, and menganalisis. simulation of products. Lalu This kita video bisa membuat introduces gambar you to the tersebut Inventor basics. bergerak, When you complete this menganimasikan video, daripada you will bergerak. understand file types. Nah, ini yang and the jadi Revenue penentu browser dalam functions. gambarnya. Yang pertama kita buat part, Inventor has three primary file types. assembly. Parts with the .i. Ini adalah part. Part di sini adalah komponen daripada benda, ya. Terus yang sebelah ini adalah assembly. IPT file extension. Assembly ini terdiri dari Assemblies with beberapa the part, .iam file komponen extension. 1, And 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Lalu setelah dibuat yang namanya assembly tadi kontennya, template-nya yaitu .iam. Ini kalau kita buka di Matrix ya, template-nya kalian cari assembly ya. Terus IPT yaitu part. Lalu setelah dibuat yang namanya assembly, kalian akan membuat yang namanya gambar kerja. Yaitu terdiri dari gambar-gambar rangkaian ini nomor-nomor berapa, dan dirangkai yang mana dulu yang harus dirangkai. Tampak samping, tampak depannya bagaimana. Ini ketika di print dalam kertas. Drafting documents with a Ya, ini bisa dalam bentuk IDW atau DWG ya, punya Inventor maupun punya AutoCAD. Lalu kita bisa membuat yang namanya gambar presentasi. Bagaimana cara merangkai gambar ini? Ya, bagaimana cara yang benar dalam perangkaian gambar ini? Belum di manufacture, ditunjukkan dulu ke For example, you create a part manager ya. and then detail it in a drawing file. These Nah, actions di link sini the dia files. membuat sebuah yang If you namanya edit the part file, the drawing file updates to bagaimana show sih the cara membuat change. fillet ya, tinggal ditunjuk saja filletnya, selesai. Di sini jangan lupa radiusnya adalah 10 seperti itu. Lalu secara otomatis dia akan berubah. The area across the top of the screen is referred to as the Nah, di ribbon. sini adalah jendela kerja It kita contains the commands used to dalam create and modify menggambar shapes. ini yang kita gunakan ya, untuk membuat 3D If you model. pause over a ribbon command, an image is displayed along with information about the command and a direct link to the help topic. The browser, located on the left side of the screen, contains Untuk the browser history of the ini, inilah yang kita model. Use gunakan this area to fitur-fiturnya. modify the shape of a part Rekaman after kita creation. dalam menggambar itu semuanya terekam di sini. Right-click an entry in the browser Ya. to edit. Bahkan kita bisa mengeditnya kembali tanpa perlu Sometimes kita it is preferred menggambar to select ulang an ya. entity to edit Tanpa directly perlu in the kita graphics menggambar window. ulang. Kita bisa edit lagi. Use the quick access toolbar to set a Maupun selection filter, Kita bisa edit lagi or baik press shift with the right kan mouse click to fiturnya change the maupun filter on the edit fly. lubangnya. Ya, kadang lubangnya kurang besar ya kita bisa edit lubangnya tersebut menjadi besar. Oke, seperti itu dalam overview ya. Kita lanjut tutorialnya ke Sketch. Di Sketch sendiri ada banyak ya. Yang pertama, get started with Sketch, lalu Sketch tutorial 1, Sketch tutorial 2, lalu Sketch tutorial 3. Semuanya banyak, semuanya kompatibel, dan semuanya terstruktur sistematis
terarah ya. Kita coba buka satu. This video Bagaimana introduces cara the basic membuat sketch? concepts of using 2D sketches to Nah. create 3D shapes. Nah, membuat You can specify the aplikasinya, startup acts as you sketch, lalu membuat or sketch gambarnya an seperti approximate shape ini. and add dimensions later. Nah, membuat dimensi. Constraints are applied automatically Nah, as you seperti sketch, itu. but you can also add and delete them later. Nah, tekan Use F8 F8 or the untuk command in the melihat status bar to turn on the apa? constraint Melihat display. daripada Notice constraint. the coincident constraint is represented by a filled Lihat yellow box. constraint daripada It shows garis connected ini geometry. apakah mempunyai Select the relasi constraint and atau then right tidak click ya, to tegak delete. lurus maupun Use searah. F9 or press the command again in the status bar Semuanya to turn the sudah ada constraint ya. display. Semuanya sudah ada di dalam video tersebut. Lalu bagaimana cara membuat sketch tutorial 1? Ya, tinggal kita klik aja lalu start with tutorial. Nah, di sini. Kalau kalian ragu, masih bingung, ya tinggal diputar videonya lalu kita mainkan di dalam sketch tersebut ya. Sketchnya sudah jadi, tinggal disesuaikan saja lah. Ketika kita tunjuk ke sini, nah maka kita suruh ganti unit active part assembly, klik to the tool tab, option panel, document setting, and click the unit tab in the dialog box. Seperti itu. Ganti satuannya ya, di sini kalian ganti. Sesuai semua di sini. Terus di sketch 1, di next sketch-nya gimana? Semuanya sudah ada. Terus step 5, step 6, step 7, langkahnya ada banyak ya, sampai beberapa step. Oke, kita kembali ke galeri. Nah, sampai terakhir ya, sampai terakhir. Oops, tadi di learning page ya, di learning page, di sketch tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ya sampai di sketch 1 tadi aja ada 7 langkah. Terus sketch tutorial juga ada beberapa langkah lagi, makanya di learning pad ini kita belajar secara terstruktur. Oke, kalian coba sendiri di rumah maupun di sekolah ya, bila mana sudah kondisinya membaik. Oke, kembali ke learning pad, bahkan kita bisa membuat part, assembly, drawing, dan sebagainya hingga selesai ya, seperti itu. Back ini digunakan untuk apa? Ketika kita berada di sini, nah seperti ini. Back ini digunakan untuk kembali. Oops. Back ini digunakan untuk ini ya. Ini kita close saja. Back, nah untuk kembali. Seperti itu. Semuanya sudah jelas ya dari tutorial learning page. Nah, seperti itu, semuanya sudah jelas. Bila kalian belum paham lagi, silakan kalian buka inventornya masing-masing. Kalian praktekkan secara satu-satu. Bagaimana sih cara membuat sketch yang baik? Bila mana masih belum paham, tunggu video selanjutnya dari Bapak bagaimana cara menggambar yang baik dan benar ya. Dari gambar sederhana dulu ya. Kalau di sini kan tutorialnya beruntut ya. Dari pertama membuat video dulu, lalu membuat sketch, terus sketch tadi dijadikan sebuah partnya nanti ada banyak ya. Jika kita klik ini, nah partnya ada banyak ini. Pertama lihat video lagi, part tutorial 1 bagaimana, membuat part tutorial 2 bagaimana, membuat part tutorial 3 juga bagaimana. Semuanya sudah komplit. Baik, selanjutnya Bapak akan jelaskan fitur dari help dan new feature ya. Help dan new feature ini sama, satu gandeng, namun di setiap versi punya keistimewaan masing-masing ya dalam new feature. Pak pakai 2017. Pak terangkan dulu help ya. Help. Kita klik help. Nah, syarat daripada fitur help ini kita harus terkoneksi internet ketika kita menggunakan help. Kalau kita tidak terkoneksi maka dia tidak bisa digunakan. Nah, di sini bagaimana welcome to inventor help. Ada pembukanya. Bagaimana ini? Fasilitas ini ada semua ya di tutorial ini sama. Terus ada lagi bagaimana cara memvideokan, get started video ya. Awal mula inventor itu gimana? Konsepnya itu gimana? Terus pembuatan part itu gimana? Ada single body part, multi body part, sheet metal part, part.
Tinggal kita klik saja, nanti dia mengarahkan. Single body part itu maksudnya apa sih? Seperti itu ya. Multi body part itu maksudnya apa sih? Nah, terus di feature juga seperti itu. The building block of a parts model arcade feature. Nah, di sini kita akan diarahkan bagaimana cara buat disket feature. Bila belum paham, tinggal diklik saja. Sket sudah jadi, di extrude sudah bisa terbentuk. Bagaimana si revolve itu? Sket dibentuk seperti ini, setengah diameter saja, maka dia akan terbentuk profil revolve-nya. Semua terjawab ya. Love itu gimana? Sweep itu bagaimana? Coil itu bagaimana? Ya, fitur-fitur inventor akan terjawab di sini melalui Google Maps. Syaratnya apa? Syaratnya harus terkoneksi internet. Nah, disket feature. Lalu di flash feature. Ya, apa sih fillet? Apa sih chamfer? Apa itu hole? Apa itu thread? Ya, thread membuat apa? Ulir baik internal maupun eksternal, ulir luar maupun ulir dalam. Ya, seperti itu. Banyak kali, banyak ya, banyak. Apabila kalian diposisikan seperti ini, kalian harus belajar semuanya. Semuanya harus kalian pelajari. Bagaimana inventor, help topic itu bagaimana, basic itu bagaimana, user interface yang baik itu bagaimana. User interface-nya itu gimana? About the ribbon panel tadi yang awal materi awal tadi gimana? Color themes itu menjelaskan apa? Semuanya sudah ada di sini. Cukup kita pelajari aja satu-satu panduannya. Ibarat kita membeli sebuah handphone ya, itu panduannya komplit. Softwareku cuma gak seperti itu. Jadi panduannya itu ada, tinggal kita mau belajar dari panduan tersebut atau tidak gitu. Kalau kita ingin mengembangkan kemampuan gambar kita ya, seperti itu ya. Apabila kalian diposisikan sangat malas ya, agak bingung ketika dalam penggunaan ini, Bapak contohkan simpelnya ya, simple. Karena kita di new kita buka, kita bingung dengan apa ini semua. Dan semua ini itu apa? Tinggal kita klik aja help ini fitur help. Tinggal diklik, lalu dia akan terkoneksikan ke internet. Di internet dia akan mengarahkan ke apa sih itu standar, apa sih itu sheet metal, apa sih itu standar IAM, Weldman, IDW, DWG, IPN, dan lain sebagainya. Bila kalian masih ragu artinya apa ini, tinggal kalian seperti ini, di copy lalu ditaruh di Google Translate. Nah, selesai sudah ya, tinggal taruh di Google Translate, selesai sudah ya. Itu tinggal taruh ini, di copy CTRL-C, ditaruh di sini CTRL-V, sudah selesai. Ini sangat membantu sekali ya apabila kita ingin mengembangkan kompetensi kita ya. Gratis loh ya, seperti itu. Kita lanjut, itu secara simpelnya ya. Lagi saya contohkan project itu bagaimana. Nah, kita kan ragu project ini gimana sih cara mengerjakannya, cara menggunakannya itu gimana, fungsinya apa. Kita tinggal tekan aja help ya. Help apa sih project itu. Nah, ini bagaimana cara mengaktifkan project, bagaimana cara mengeset option dari project, edit project, dan lain sebagainya ya. Semuanya ada di fitur project. Lalu kita manfaatkan lagi, kita masuk ke gambar katakanlah, kita masuk ke gambar, kita ke standar milimeter, kita masuk ke gambar, kita buat yang namanya start, grid start ya. Kita buat grid start dulu. Bapak ingin menggambar lingkaran di sini. Dari lingkaran ini Bapak akan buat 3D modelnya. Nah, kita buat sketch seperti ini, terus kita ingin tahu apa sih extrude ini, fungsinya untuk apa. Di samping juga ada animasinya di gambar ini. Kita bisa tekan aja extrude. Nah, di sini semua toolbar dalam 3D model itu semuanya difasilitasi help. Jadi kita bisa tahu. Kita klik, ini apa fungsinya, ini apa ya. Semua tahu itu apa ya. Nah, to create extrude feature itu apa saja. Nah,
terus bagaimana cara membuat extrusion from a profile, seperti itu, arti join, ini cut, ini intersect. Lalu bagaimana cara membuat desainnya ada berapa, ada two, ada between, itu semuanya komplit. Tinggal kita mau belajar atau tidak dari maksimalan dari sumber ini. Kalau kita tekan report, sama. Apabila kebingungan ya di sini ada panduannya, syaratnya harus terkoneksi internet. Nah, itu create revolve feature from a profile itu bagaimana? Cara membuat profil setengah ataupun penuh, ya, mensolidkan, memotong profil, nah itu banyak sama. Apabila bingung dengan kalimatnya ini, tinggal kalian translate saja ke Google Translate, seperti itu ya. Oke, Pak close dulu. Nah, kita menuju ke yang tadi watch new. Di watch new ini juga sama, kita nanti diarahkan ke webnya. Nah, ini cuman memberikan informasi saja ke kita apa sih yang terbaru dari Inventor 2017, itu saja. Ada tambahan in dimension for length and angle dari poin atau garis menuju plane. Ya, ada coincident, yaitu apply to plane-nya itu ditambahi di sini. Ada paralel, ada perpendicular. Itu hanya informasi yang bisa disampaikan saja ke user pengguna ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke. Kita menuju ke kesimpulan. Nah, setelah Bapak terangkan tadi, harapannya kalian coba ya. Nah, ketika tatap muka besok kalian coba, maupun yang punya laptop kalian coba di laptopnya masing-masing ya. Karena sebagian besar kemarin Bapak pernah instalkan kalian itu versi 2015, 16, ya, dan 2017, 15, 16, 17, bahkan sampai 18 itu sama, masih sama. Oke, ada yang juga saya instalkan 2012, itu juga masih identik sama fitur-fiturnya ya. Oke, beranjak ke kesimpulan, di sini Bapak akan menyimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Kita tadi sudah belajar mengenai yang namanya Mehome. Mehome di sini ada home, ada theme web, ada tutorial, dan learning page. Lalu tambahannya ada helps. Di helps, di samping untuk bantuan tadi juga ada new feature. Nah, harapannya dari kedua fitur ini, bahkan dari pertemuan yang kemarin, video Bapak sebelumnya di launch, kalian bisa maksimalkan secara maksimal dari apa yang Bapak sampaikan dan dari software tersebut ya. Kalian ulik-ulik lah, kalian buka-buka, kalian pelajari. Bila tidak paham bahasa Inggrisnya, kalian bisa translate saja. Seperti itu. Bahkan di sini pun juga sudah sangat lengkap, apalagi kalian ketika menggunakan help. Itu juga panduannya juga sangat lengkap sekali dalam help tadi ya. Saja dari apa yang Bapak sampaikan,